Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rusdi. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan rancangan irigasi yang saya gunakan di perkebunan saya, yaitu yang ada di Jatihayu, Karangmojo, Gunung Kidul. Nah, di video kali ini kita nanti akan menjelaskan kira-kira sistemnya itu seperti apa. Tapi sistem di sini adalah sistem perpipaannya ya sebenarnya. Jadi karena kemarin ada yang nanya, Pak itu pakai pipa berapa? Terus kalau pakai pipa setengah inci, 1 inci HDPE itu bisa nggak gitu. Nah, di sini saya nanti akan coba jelaskan rancangan yang kemarin saya sudah gunakan. Jadi untuk merancang sistem irigasi khususnya di daerah Sering ini susah gampang, atau mungkin nggak ada gampangnya, susah. Jadi kemarin saya sudah melakukan percobaan karena sebelumnya saya sudah mencari googling juga di internet, karena di YouTube juga saya sudah cariin merancang irigasi itu. Sebenarnya kelihatannya saya belum menemukan ya kemarin ya, belum menemukan yang kira-kira tepat dan mudah dimengerti. Dan saya menemukan suatu metode yang dulu dilakukan itu, kan nggak salah saya lupa namanya, tapi YouTube-nya orang luar memang, YouTubernya orang luar, dan dia menggunakan tabel ini sobat ya. Tabelnya seperti ini ya. Ini adalah tabel istilahnya ada di sini ada keterangan tabel velocity ya, di sini tabel velocity, terus yang ke atas ini tabel debit air, kira-kira debit airnya itu bisa berapa. Di sini ada berapa pilihan, ada galon per menit, ada liter per menit, bahkan ada meter per jam. Terus garis-garis yang miring ini adalah ukuran pipa ya. Jadi pipa setengah inci, pipa 3/4, 1 inci, dan seterusnya. Ini itu kira-kira pipa setengah inci itu bisa mengalirkan air berapa liter per menit ya. Nanti tabel ini menurut saya sangat simpel dan ini sangat gampang buat kita sebagai seorang pekebun yang ingin merancang irigasi. Nah, setelah saya menemukan ini saya sangat-sangat baik karena ini sangat simpel. Nah, ini nanti akan saya coba berdasarkan sini ya. Tapi sebelum saya menemukan ini kemarin, saya sudah merancang kebun saya ini. Jadi kebun saya yang sekarang ini yang model sprinkler itu adalah yang kedua, mungkin ketiga malah ya. Ketiga dalam artian nanti saya ada modifikasi. Nah, kebun saya yang pertama itu karena kan lokasi kebun saya ini, saya coba gambarkan ya sebenarnya. Lokasi kebun saya ini kan teras Sering ya. Ini begini. Dan saya kemarin sudah melakukan beberapa kali kejutan namanya begini. Nah, ini teras Seringnya seperti itu. Terus tandon air saya itu ada di sini juga. Nah, tandon airnya ini. Nah, sebelum awal-awal dulu saya tandon airnya ada di sini ya, di sini, dan saya menggunakan irigasinya adalah air gas waktu itu. Saya tarik pipa ke sini, baru ini saya cabang. Pipanya itu langsung saya cabang dari ujung ke ujung seperti ini. Padahal ini ada 100 meter ya. Terus saya menggunakan irigasi tetes yang dari pakai selang 4/7 mili. Terus menggunakan sprinkler seperti yang di video saya yang irigasi sederhana itu. Saya menggunakan sprinkler yang mulia begini ya. Jadi spraynya hanya kecil aja. Nah, ini ternyata ini tidak cukup ya. Pertama, tidak memenuhi kebutuhannya si tanaman, dan keduanya adalah di bagian ujung sini, di bagian sini ya sobat ya, sama di bagian sini ya, airnya tidak terpenuhi karena telat, karena airnya hanya ngalir di bagian ini, dekatnya hidrin ini tadi, sama di daerah sini. Itu pun netes dan tidak sangat deras ya, karena ini menggunakan pipa HDPE 1 inci, ini setengah inci ya, panjangnya 100. Nah, ini adalah kemarin yang di perkebunan saya yang pertama ya. Dari hal ini ya, jadi pembelajaran yang ini saya modifikasi waktu itu sudah. Saya modifikasi menjadi seperti ini. Jadi teras Seringnya masih tetap. Ini teras Seringnya. Mungkin saya tutup ya supaya biar durasinya nggak terlalu lama. Seperti ini ya.
Terus ini saya modifikasi, jadi saya tarik dari atas, saya tinggikan ininya torennya, karena toren di sini kan tekanannya kan kurang. Ini saya tinggikan torennya di sini, saya tarik pipa, ya tentunya di sini melalui control room ya, ada control room saya. Nah terus ini saya tarik ke sini, ya, seperti ini. Lalu di sini saya gunakan otomatis valve. Nah seperti ini. Lalu ini saya tarik ini sobat. Nah, ini saya juga nggak dua gini ya. Nah, karena ada banyak yang tadi kan panjang. Ini yang pertama saya bikin sobat. Ini baru ini saya tarik bikin. Nah, ini baru ke sana 5. Ini di sini kalau misalnya 4 misalnya. Ya, ini nggak ada. Ini saya tutup seperti ini. Nah, terus tapi di ujungnya ini saya gabung ya. Ini saya gabung juga. Ini juga sama. Ini. Nah, terus yang di area tengah bagaimana? Nah, yang area tengah waktu itu bukan waktu itu. Sekarang saya buat ini saya cabang ini coba. Ini dari sini. Ini untuk yang area tengah sini. Nah, ini untuk yang area tengah. Ini. Terus ini saya cabang juga. Ini tali yang bawah. Ini. Dan ini sekarang yang saya lakukan seperti ini. Jadi saya bikinkan 2 grup. Ini grup pertama selatan sama utara. Terus yang grup kedua yang ini di tengah. Setelah saya model begini, ini sekarang udah jalan ya sobatnya, sudah jalan. Nah setiap titik ini, jadi kalau ini kita bisa lihat dari sini, ini irigasi dari toren saya ini jadi tinggi dari sini ya sobatnya, tinggi dari sini. Ini misalnya elevasinya 0, di sini elevasinya itu antara minus 12an, minus 12an. Ini berarti kan tingginya kan sudah ada 12 meter, jadi tinggi 12 meter itu kalau menurut perhitungan ya sobatnya begini ya, torennya ini ya, ini tingginya 10 meter, ini pressure di sini adalah 1 bar ini. Nah kalau ini 12 meter ya berarti di sini nanti 1,2 bar seperti itu ya. Ini adalah sumber rumus ya sobatnya. Artinya tekanan air saya di sini ini kan sekitar 1,2 bar ya sebenarnya. Bar. Terus di sini saya menemukan satu katalog sprinkler, yaitu sprinklernya ini ya sebenarnya. Nah ini harganya adalah 100.195. Waktu saya beli dulu 1.200, jadi ini permainan agen aja. Nah ini ada data di sini. Datanya adalah datanya itu radiusnya ini bisa 2 sampai 4 meter. Terus tekanannya ini bisa di 2 sampai 5 bar. Terus flow-nya ini ya, flow atau debit airnya itu di 2,5 sampai 12 ml per menit. Nah tapi aktual yang ada di sini ini kalau seperti ini semburannya kan sangat lebar ya sebenarnya, 2 sampai 4 meter lebar, sedangkan di kebun saya itu nggak nyampe ini. Kebun saya itu mungkin hanya sekitar 0,6 meter atau sekitar 60 cm. Ada yang 60 cm, ada yang 70 cm, ada yang bahkan 50 cm radius semburannya. Terus tekanannya, kalau tadi kan hanya ini, tekanannya sebenarnya 10 bar atau 1,2 bar, itu pun di paling bawah. Artinya di sini kalau semakin naik 3 meter hanya tekanannya ya, ini baru 1 bar sampai mungkin di 0,5 bar ya, paling atas ya. Berarti tekanannya hanya segini ya, kita ambil dari latarnya di situ. Terus flow-nya, nah ini flow-nya ini
ini kan flow splinternya tadi, aktualnya saya pikir nggak nyampe segini. Ya, aktualnya nggak sampai segini. Kalau aku perhatiin di lapangan itu hanya sekitar mungkin 0,5 liter per menit ya. Nah, ini aktual yang ada di lapangan ya saudara. Ini aktual yang ada di lapangan. Nah, dari aktual ini 0, liter per menit itu di satu titik ya, satu titik artinya satu pohon. Kalau saya ada 10 pohon, jadi sekarang ini satu baris ini saya ada 10 pohon. 10 pohonnya, ada yang 8, ada yang 7, ada yang kita ambil maksimum 10 pohon. Berarti ini kan satu baris ini 0,5 kali 10 pohon kan, berarti kan flow di hidro di baris flow di baris pertama ini adalah 0,5 kali 10 liter, 0,5 liter per menit kan, ini kan liter per menit kali 10 liter kan berarti kan 10 titik, kalau 10 titik artinya ketemunya di 5 liter per menit. Nah, ini artinya pipa setengah inci ini kemarin tuh sekarang ini ngalirin ya, itu ada 5 liter per menit, 5 liter per menit ya, karena ini yang kejadian sekarang. Terus saya cekin tabel ini ya sobat ya, saya untuk memastikan kira-kira tabel ini valid atau tidak. Nah, saya cek di sini sobat nih, saya bandingkan, oh ini 1,5 inci kira-kira tekanannya itu di itu kecepatannya mungkin kalau aku lihat di 0,6 berarti 0 semburannya 0,6 normal itu ditangkap di 0,7 ya, berarti kecepatannya ya, meter per second. Nah, ini kira-kira pipa setengah inci ini memang benar nggak sih gitu kan, kalau dari tabel ini ya sobat ya. Jadi kalau kecepatan ini kecepatan di 0,6 0,7 kan, karena 9,7 jadi saya anggap kecepatannya 0,6 walaupun mungkin tidak akurat ya seperti ya. Jadi 0,6 kalau kita tarik garis ke atas ini seperti. Terus pipa setengah inci di sini, pipa setengah inci ini diketemukan. Jadi kecepatan 0,5 dari 0,5 ya, 0,5 ini di setengah pipa, pakai pipa DPS setengah kan saya ketemunya di garis ini. Setelah garis ini kita tarik ke sini, ternyata di 5 satuan yang 5 ini kalau kita ini adalah 5 liter per menit. Ternyata benar sobat. Jadi tabel ini menurut saya ini sudah sangat mendekati benar sekali ya, walaupun tidak akurat, karena untuk menghitung kayak gini tuh ini nggak ada data yang akurat gitu, atau rumus yang akurat sekali itu nggak ada. Memang ada banyak rumus, itu nanti hasilnya akan mendekati, akhirnya diambil yang kebutuhannya yang lebih tinggi sedikit. Biasanya ngitungnya seperti itu. Nah, biar secara ngitungnya nggak complicated, data ini sangat praktis sekali ya sobat ya. Sudah ada ini, kalau sobat ketunggu pengen data ini nanti tinggal WA ke saya, nanti saya kirimkan dari WA ya. Nah, setelah ketahuan ini 5 liter artinya pipa setengah inci ini sudah cukup sobat ya, sudah cukup untuk irigasi saya ini, karena modelnya kan tadi kan grup ini, karena di satu jaringan ya, ini adalah grup 1 dan kan ada grup 2. Ternyata memang data ini sudah valid, karena sekarang ini saya menggunakan pipa setengah inci, maksimum ini titiknya ada 10 titik dan semburan sampai atas ini adalah bisa semua ya. Sekarang kebun saya ini mengalir semua di sini ya, tapi ya ini syarat ini harus lebih tinggi ya toren ya sobatnya. Nah, ini kan setengah ini titik. Nah, terus saya menggunakan ini pipa 1 inci yang di sini sobat, dan ini saya menggunakan pipa 1 inci dengan tua ya. Kira kita cek juga ya, pipa 1 inci ini kira-kira cukup enggak ya. Nah, setelah kita tadi menghitung ini tadi, kalau nanti mau rancang irigasi, itu mulainya adalah dari ujung sobat, dari hilir, yaitu dari pohon-pohon tadi. Nah, ini kan sudah kita hitung tadi, ketemunya kan ini satu baris itu ada 10 titik, perlunya adalah 5 liter per menit. Nah, setelah 5 menit ada berapa 5 baris? 1, 2, 3, 4, 5 kali 5 berarti ada 25. Jadi flow di sini kan ya, flow di sini ini adalah 25 liter per menit. Nah, 25 liter per menit dengan pipa 1 inci kira-kira oke nggak? Nah, kita lihat di tabel ini sobat ya. Kalau ini nanti kecilan, ini nanti biasanya nggak ngalir ya.
Di sini tadi kecepatannya mungkin di sekitar 0,6 ya. Kita lihat aja di sini cepatnya. Kalau 0,6, 0, ini kan 0,6 berarti ini. Kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas berarti satunya di sini. Terus dari sini kita tarik ke bawah, ini kan satu ini di sini. Tinggal narik garis ke sini. Ketemunya di sini sebentar. Nah, ketemunya ini pertemuan antara pertemuan garis bawah yang kecepatan sama pertemuan sama ukuran pipa tadi, ketemunya adanya di sini. Nah, ini kalau kita tarik garis ke sini, ini sekitar 20 liter per menit, ya, 20 liter per menit. Karena memang kecepatan ini memang kita nggak akurat ya ini ya. Mungkin bisa 0,5 atau 0,6. Nah, kalau 0,6 itu sekitar 19 liter per menit atau pas 20 liter per menit juga. Ini kalau kita tarik garis ke sini, ini ternyata di 20 liter per menit. Nah, kecepatannya kemungkinannya karena ini bervariasi. Ini sangat 0,6 sampai 0,7. Nah, kalau 0,7 kita garis kita geser sedikit ke sini ya sebenarnya ke kanan. Ini di sini. Ini sudah bisa untuk pipa 1 inci dari mana? 1 inci ini di sini. Nah, ini bisa di 22 atau 23 liter per menit. 23 liter per menit ternyata. Jadi kalau pipa 1 inci menurut tabel ini ya, dari tabel ini pipa 1 inci ini bisa 2-3 liter per menit. Ternyata mendekati aktual, mendekati kebutuhan air yang ada di lapangan. Jadi sangat pas sekali nih sobat. Jadi tabel ini menurut saya sudah sangat praktis. Nah, terus ini pipa ini pakai berapa ini? Ya sebaiknya pipa ini pakai berapa? Karena ada 2 groove di sini ya. Ini 1 inci, ini juga 1 inci ya. Ini hanya sama ini sebenarnya. Cara ngitungnya yang ini sama. Jadi karena ini adalah 25 liter per menit, kita kalikan 2 karena ada 2 kan, mengalir bersamaan. Jadi pipa yang ini harus lebih besar daripada yang ini. Nah, saat ini saya menggunakan pipa 1,5 in. Nanti kita cek di tabel ini kira-kira cukup enggak. Jadi 25 kali 25 tambah 25 berarti di 50. Berarti harusnya flow yang ada di sini atau flow di sini karena digabungan. Flow di sini ya karena digabungan dari sini ketemunya di sini. Dan dari sini kan ketemunya flow di sini harusnya titik A ini, titik A ini berarti flow-nya ini di 25 kali di 50 liter per menit. Nah, kita lihat di tabel ini saudara. Kembali ke tabel ini. Jadi kalau melihat dari tabel ini saudara, tabel ini kalau kecepatan tadi di 0,6 atau 0,7, kita ambil yang 0,6 dulu ya. 0,5 kan 0,7 langsung aja ya. 0,7 ini 1, 2 ini. Jadi ini yang ada tanda-tandanya ini. Terus 1,5 ini ya sobat ya. Ini kalau kita tarik ke sini garisnya, ditemuin sama yang bawah. Ketemunya titiknya ada di sini. Nah, ini kita tarik ke sini. Ketemunya di 53. Ketemunya di 53 liter per menit sobat. Jadi titik menurut tabel ini di 53 liter per menit. Ternyata mirip-mirip sobat, mendekati. Jadi untuk menentukan ukuran pipa dengan menggunakan tabel ini sudah sangat tepat sekali sobat ya. Jadi tadi yang setengah inci yang di cabangnya kita hitung dengan menggunakan setengah inci itu cukup atau tidak ya. Kita buktikan dengan tabel ini ternyata mendekati ya. Terus yang 1 inci karena ini kan ada 5 baris, ini kan berarti kan harus di total menggunakan 1 inci cukup enggak, ternyata 25. Tadi ketemunya di 23. Kalau menggunakan tabel ini masih mirip-mirip, masih masuk lah standar ya, 23 dan 5. Terus groove sini sama groove sini ini kan digabung, artinya di sini kan harusnya total dari sini maka 25 kali 2 yaitu di 50 liter per menit. Setelah kita cek di tabel ini ternyata ketemunya ini berat 53, lebih tinggi sedikit, masih mirip-mirip saudara. Jadi dengan satu lembar ini saja sudah sangat-sangat cukup untuk sobat tertentu merancang irigasi ya. Mudah-mudahan ini tepat ya ini sobatnya. Ini saya temukan di internet juga ini sobatnya.
data ini ya. Jadi mungkin itu ya sobat kebunku ya yang ingin merancang kebun. Ini tadi adalah pengalaman saya ya sobatnya dalam merancang. Saya sendiri juga waktu itu kan 2 kali ya merancangnya ya. Saya gunakan waktu itu tetes, ternyata nggak cukup karena hilang tekanannya itu sangat tinggi ya sobatnya. Jadi yang sekarang ini udah saya besarkan. Tujuan membesarkan pipa itu adalah untuk menghindari hilang tekanan di pipa ya. Kalau tekan pipanya itu hanya setengah in, misalnya sobat kebun menggunakan pipa ini setengah in dari toren, padahal panjang sekali dan dicabang, itu nggak akan ngalir di sini karena flow-nya itu hilang tekanannya tinggi, jadi nggak akan nyampe ya. Jadi harus kita besarkan. Nah, saya pun dari sini menggunakan pipa 1,5 sobat, dari toren ke sini itu 1,5 karena memang ini panjang. Kalau mau lebih bagus lagi ya, karena kan ini saya ada 2 grup nih. Kalau mau menggunakan timernya, saya ngomong grup itu karena timernya ada 2 grup. Nah, untuk yang di tengah ini menggunakan 1 timer lagi untuk kelompok yang ada di tengah ini ya. Jadi kalau di total sama, hitungnya juga sama, makanya 1,2. Kalau sobat kebunku ingin menggunakan 1 timer, artinya timer ini bisa kita lihat dari sini. Artinya kalau 2 tadi kan 1 grup kan 50, jadi kalau mau 2 grup berarti kan totalnya kan berarti kan 100 liter per menit kebutuhannya. Jadi lem ini harusnya 100 liter per menit. Nah, kita lihat pada di sini 100 liter per menit, kecepatannya sekitar 0,6-0,7, pipa berapa yang cocok ya. Kita coba di sini ya, kita lihat. Ini tadi kan dari sini, terus tadi kan 100 ya, totalnya kan 100, ini kan 100 liter. Kalau kita tarik ke sini, terus pipanya ini kan ini menggunakan pipa 2 inci, itu masih masuk. Pipa 2 inci di sini kalau melihat ABD ini itu di sekitar 90. Jadi kalau mau kalau mau dibikin 1 grup ini, terus hanya timernya hanya 1, jadi ini pipa 2 inci ini bisa 90 liter per menit. Kalau pipa 2,5, sorry. Kalau pipa 2,5 ini kalau dari model sini bisa di berapa? Bisa di sekitar 160-an, 170, bisa di 170 liter per menit 2 inci ya. Kalau saya disuruh milih, saya menggunakan 2 inci saya sudah cukup, walaupun memang ini lebih rendah sedikit, tapi insya Allah ini masakan tetap ngalir karena ini nggak terlalu jauh. Tapi kalau tandun sobat kebun terlalu jauh, kita sarankan menggunakan pipa 2,5 inci agar hilang tekanannya tadi itu dari sumber ke lokasi tidak banyak. Karena kalau hilang tekanannya terlalu tinggi, tekanannya berarti kan semi, walaupun tadi beda tingginya kan di 1 bar, karena hilang tekanannya tinggi, artinya nyampe di sini mungkin nggak nyampe 1 bar, cuma hanya mungkin sekitar turun lah ininya sekitar 0,8, jadinya akhirnya nanti ngalirnya sedikit. Ini yang saya katakan susah untuk mendesain irigasi kebun seperti ini tuh ya, seperti biasa sobat. Nah, mungkin itu ya sobat kebunku ya, pengalaman saya dalam merancang irigasi kebun saya kemarin di lahan terasering. Jadi saya merancang juga tidak sekaligus jadi, saya ada 2 kali modifikasi. Yang pertama melakukan irigasi tetes, itu tidak worth it sekali menurut saya, makanya saya ganti dengan yang sprinkler karena lokasi kebun saya ada di daerah gunung gitu, yang notabene ada kering sekali sehingga perlu kebutuhan airnya itu sangat banyak di musim kemarau ya. Kalau menggunakan tetes itu tidak tidak terpenuhi karena tetesnya sama sinar matahari panasnya itu jadi netesnya mungkin nggak lama kemudian akan hilang, mudah kena sinar matahari, jadi udah menguap, jadi belum ke tanamannya dia udah hilang, seperti itu sobat ya. Jadi yang paling tepat adalah menggunakan sprinkler. Nah, ini saya kasihkan juga nanti seandainya sobat kebunku ada nanya, Pak sprinkler seperti apa, HDP-nya seperti apa. Nah, ini saya jelaskan di sini. Ini saya menggunakan sprinkler yang tipe seperti ini ya sobat ya. Tipe sprinklernya ini yang saya gunakan.
semburannya seperti ini kalau pressure-nya 2 bar sampai 4 bar ya. Kalau pressure-nya kan di tempat saya kan nggak sampai 2 bar, hanya sampai 5 bar, makanya semburannya hanya di 0,4, 0,5, 0,6, jadi sudah sangat cukup. Nah ini datanya adalah ini 2 sampai 4 meter, terus flow-nya adalah di 2,5. Kalau ini tekanannya ini ya sobat ya, kalau ini tekanannya hanya 1 bar seperti yang tadi saya punya, mungkin flow-nya hanya di 0,5 seperti itu. Gambarnya adalah ukurannya seperti ini. Terus habis itu kita menggunakan penyangga juga ya untuk menaruh ini tadi, naruh sprinkler ini ke penyangga ini seperti itu. Nah ini terus habis itu ada apa namanya, hose juga ini nanti ke pipa HDPE, terus nanti ada selangnya nanti ke keran ini dulu ya. Keran ini sangat penting sekali karena keran ini kita pakai untuk mengatur debit di masing-masing pohon, apalagi tanaman kita kan terasering. Jadi kalau nggak kita kasih keran ini, nanti yang paling bawah akhirnya ngalir semua nanti ke bawah, yang paling atas nggak kebagian. Makanya kita harus atur yang paling bawah, kita nanti agak sedikit ditutup yang banyak, jadi bukanya sedikit, terus semakin ke atas bukanya digede-gedein biar airnya rata. Ini penting. Nah ini T-nya yang HDPE. HDPE seperti ini ya, banyak pilihan. Kalau HDPE harganya sekitar 11.000 dan 25.000, jadi sobat hukum harus pintar-pintar mencari barang ini. Ini modelnya kayak gini ya, ada yang model seperti ini, gambar berikutnya ada model seperti ini ya, terus ada yang model seperti ini. Nah ini yang paling murah menurut saya model ini, tapi yang paling gampang dipasang adalah ini. Waktu menjengin tangan kita nggak sakit, tapi kalau model ini menjenginnya agak susah perlu ini, karena memang murah ya, mungkin ya, kualitasnya beda. Ada model seperti ini juga, bahkan ada model seperti ini, banyak sekali model karena pabriknya ternyata banyak, dan karena kebutuhan HDPE ini sudah semakin banyak digunakan sobat kebun, jadi kelihatan produksinya diperbanyak kelihatannya, karena sudah banyak yang order ini sepertinya gitu, jadi pesaingnya sudah banyak. Tapi HDPE nya seperti ini ya, banyak pilihan ya sobat ya. Setengah inci waktu itu saya beli di 400, untuk yang 3/4 inci itu di 600, untuk yang 1 inci waktu saya beli di 900 ya. Tapi harga di internet nanti atau di marketplace itu bervariasi ya. Sobat kebun itu harus pintar-pintar mau nyari harga ini ya. Banyak sekali sobat kebun tinggal pilih. Yang penting HDPE, mereknya nggak usah dirukan mau bagus mau apa. Kalau udah ngomong HDPE minimal itu bisa sampai 20 tahun lebih ya, minimal itu. Menurut saya seperti itu. Jadi semakin mahal memang kualitas semakin bagus, tapi yang paling murah itu untuk kalau ngomong HDPE itu udah bagus, udah bisa tahan lama ya. Terus nanti ada ini juga, ada cap ini untuk nutup ujung-ujungnya. Ini jumlahnya juga nanti tergantung kebutuhan sobat kebun semua. Ini untuk nyambung antara HDPE ke pipa. Jadi yang di sisi sini, yang kiri ini adalah nanti ke HDPE, yang sisi kanan ini ada trapnya, ada trap shock dalam ini, nanti bisa ke pipa PVC ya. Terus ini adalah airnya, ini modelnya seperti ini ya. Mungkin itu sobat kebunku ya, jadi banyak pilihan ya. Intinya kalau ngomong HDPE sobat kebunku bisa cari sendiri di internet, banyak sekali ya sekarang yang jualan ya. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Tangerang, itu harganya yang murah-murah juga ada ya. Nggak usah nyari yang mahal, nggak usah melihat merek, tapi melihat harga aja kalau menurut saya untuk HDPE ya, untuk HDPE, karena menurut saya sudah bagus, yang paling murah pun sudah bagus. Itu ya seperti itu ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa membuat gambaran kepada sobat kebunku semua yang sedang atau sudah punya ya, pengen memodifikasi atau punya pengalaman yang serupa dengan saya, mungkin bisa sharing di kolom komentar. Mungkin di rancangan sobat kebunku semua dengan lebih simpel pun udah hasil bagus, welcome sekali, bisa dikasih info ke saya. Mungkin saya bisa pakai juga untuk di kebun saya yang satunya, mungkin saya akan ganti kalau ada metode yang lebih praktis dan lebih simpel,
Saya sangat senang sekali ya sudah berkumpul ya, jadi bisa saling sharing. Mungkin itu saja seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan dalam mencari rezekinya, dan selalu dimudahkan juga dalam mempersiapkan akhirat kita nanti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.